radikal dan terorisme ini memang harus kita hentikan. Ya. Kenapa masih banyak terjadi terorisme di Indonesia ini? Karena mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Salah satunya kurangnya edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story bersama saya Naura. Episode kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita hari ini terkait isu radikalisme dan terorisme khususnya di Indonesia. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya Abu Salma. Assalamualaikum Abu, selamat siang dan terima kasih sudah mau bergabung di podcast kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Abu Salma, hari ini kita mau berbicara terkait isu radikalisme dan terorisme. Jadi bagaimana isunya saat ini dan mungkin nanti juga bisa dijelaskan pandangan dari Abu melihat isu ini seperti apa. Jadi menurut Abu Salma sendiri, bagaimana dinamika atau isu radikalisme saat ini di Indonesia? Silakan Abu. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naura yang sudah mengundang saya untuk hadir untuk berbincang-bincang terkait isu radikalisme. Ya, jadi kalau pandangan saya terkait radikalisme di Indonesia ini mungkin skupnya bahkan barat lah ya. Oke. Sepertinya menjadi sebuah ajang industri untuk radikalisme. Oke. Dan kita melihat di berbagai media sosial termasuk berita-berita baik media cetak, online, ketika terjadi radikalisme atau terorisme terjadi, ini menjadi hangat beritanya. Nah, inilah yang saya pandang sepertinya sudah menjadi sebuah industri. Gitu Mbak Nora. Oke, baik. Nah, tetapi banyak juga nih yang salah persepsi, Abu, terutama mungkin dari kalangan masyarakat ya, sejak dulu juga menganggap bahwa radikalisme itu sama dengan terorisme. Apakah memang sama atau justru hasil dari radikalisme itu sendiri, terorisme ini? Iya, kalau kita bicara dari terminologi, radikal ini kan dari bahasa Latin lah ya. Kalau kita buka, jadi radikal ini sebenarnya dasar atau pokok. Sebenarnya kita siapa saja harus radikal, artinya harus punya dasar. Islam itu ada dasarnya, syahadatain misalkan. Nah, negara kita, Kesatuan Republik Indonesia juga punya dasar, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai dasar kita bernegara. Kalau kita beragama, maka dalam Islam yaitu syahadat. Maka tentu berbeda antara radikalisme dengan terorisme, Mbak. Gitu Mbak Nora. Oke, nah kalau bisa dijelaskan sedikit nih, Abu, bedanya di mana radikalisme dan terorisme? Kalau radikalisme adalah pokok dasar sebagai pegangan, keyakinan, tapi kalau terorisme ini adalah sesuatu pekerjaan yang meresahkan lingkungan, meresahkan seseorang, bahkan mengakibatkan kerusakan yang keras. Nah, ancaman maupun hal-hal yang memang berkaitan dengan kekerasan. Nah, ini kalau terorisme. Maka sebenarnya kalau kita bicara terorisme yang hari ini kita lihat di Indonesia, cenderung kepada satu objek. Cenderung kalau bicara terorisme dialihkan kepada Islam. Padahal kita sering melihat juga contoh misalkan ada geng motor. Geng motor ini kan meresahkan lingkungan. Kenapa tidak bisa kita cap sebagai teror, sebagai terorisme? Tetapi cenderung kepada sesuatu yang pahamnya berbeda dengan paham yang dimaksud oleh negara. Itu Mbak Naura. Nah, ini nyambung sama yang tadi juga, Abu. Mengapa di Indonesia kerap menjadi sasaran terorisme? Kenapa justru pelakunya itu dari negara Indonesia yang sering teridentifikasi berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu? Mungkin tadi seperti yang Abu bilang ke Islam gitu ya tertujunya. Iya. Ada beberapa pandangan terkait kenapa bisa terjadi. Saya kembali kepada pokok awal adalah sebuah industri. Kalau
kita punya usaha bengkel motor dan buka tambal ban, kalau memang niat ibadah, ya dia memang lillahi ta'ala menunggu orang yang mendapat musibah bocor banyak. Tapi kalau dia punya semacam bisnisan, ya dia akan tebar paku. Gitu kan, sebagaimana rumah sakit. Kalau dia lillahi ta'ala ingin benar-benar niat ibadah, dia ya siap untuk menampung orang-orang yang sakit. Tetapi kalau ada sesuatu nilai bisnisnya, maka tebar virus. Nah, begitulah radikalisme tidak jauh berbeda seperti yang hari ini kita saksikan. Kenapa masih banyak terjadi terorisme di Indonesia ini? Karena mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Salah satunya kurangnya edukasi. Kalau saya gambarkan, kalau dalam Islam itu ada statement, kalau Islam itu menang, tandanya sholat subuh itu penuh dengan jamaah. Tapi kalau negara, tandanya sukses negara itu penjara itu kosong. Berarti pemerintah berhasil dalam mengedukasi masyarakat dalam perihal terorisme. Gitu Mbak Nora. Oke. Lalu Abu Salmah, kembali ke radikalisme yang menjadi industri gitu ya. Faktor apa yang kira-kira membentuknya? Iya. Kalau kita lihat yang terjadi ya, fakta yang terjadi di lapangan, seringkali terkadang kita mendahulukan langsung ditangkap. Tidak ada edukasi di awal, tidak mengetahui, dan tidak ada namanya bicara bermusyawarah. Kalau memang dia salah dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara, tentunya tinggal dipanggil, disurati, ya, bukan ditangkap, bahkan sempat ditahan dulu gitu kan, dan baru di BAP. Nah, ini yang sering terjadi. Tetapi kalau cenderung kepada edukasi dan pembinaan di awal, mungkin bisa saja terorisme itu tidak ada sebetulnya. Tetapi terorisme yang terjadi akhirnya jadi-jadian sekarang. Dan itu terus digandrungi dan bahkan menjadi sebuah proyek, sebuah program, sampai ada yang memfasilitasinya gitu kan. Hal yang mustahil, ya kan, ada sebuah lembaga kalau tidak ada kerjaannya. Jadi lembaga itulah yang memang untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang memang dimaksud. Nah, harapannya tentunya perbaikan kinerja tentang penanganan terorisme di Indonesia ini ya harus lebih fokus dan harus lebih lebih mengedepankan edukasi terhadap masyarakat. Nah, itu harapannya seperti itu. Kalau begitu, sejauh mana menurut Abu keterlibatan aparat dalam industri ini? Ya, kita tidak menyalahkan lembaganya ya, tetapi kita terkadang bisa menyalahkan oknumnya. Terkadang kepribadian kita berbeda-beda cara pola, cara berpikir dan cara kerja. Kalau lembaga yang dimaksud adalah bagus dalam hal menangani hal tersebut, tetapi setelah kepada oknum kembali akhirnya menjadi sebuah sarana bisnis. Ya, ini yang kita khawatirkan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Karena apa? Seolah-olah radikal dan terorisme di Indonesia ini tidak ada kunjung hentinya. Satu berhenti, ada lagi. Satu berhenti, ada lagi. Dan itu terus berkesinambungan. Dan ini berarti menunjukkan ini adalah sebuah proyek. Harusnya yang hal-hal seperti ini segera dituntaskan dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan. Nah, ini sepertinya harus seperti itu dalam menangani terorisme. Gitu. Ya. Tapi apakah memang ada organisasi Islam yang ikut dalam industri terorisme dan radikalisme, Abu? Ya, kalau kita untuk menunjuk sebuah lembaga ataupun sesuatu kita tidak bisa ya. Tetapi kita melihat fakta, contoh misalkan ini kita bicara nyata ya. Contoh di Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ini adalah sebuah keyakinan, ya kan, sebuah keyakinan ajaran yang memang menjadi sebuah perintah dari Allah sesuai dengan ayat Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dikhabarkan sama Allah bahwasanya manusia sebagai khalifah. Ketika bicara khilafah di Indonesia hari ini menjadi sebuah
momok dan bumerang bagi negara. Padahal khilafah yang dimaksud di Indonesia ini adalah ada beberapa pengertian yang pengertian itu tentu tidak sama. Nah, ini dipukul rata. Ada yang mempersepsikan khilafah harus bernegara, khilafah harus punya kekuasaan, khilafah seperti ingin merongrong negara. Nah, ini sering terjadi nih Mbak Nora. Nah, jadi khilafatul muslimin yang mempelopori di Indonesia yang hari ini pimpinannya ya tidak terduga secara jelas, secara fakta, tetapi ditahan dan divonis 10 tahun. Ini kan bukti nih, bukti faktanya. Ini maka saya cerita. Nah, apakah tidak ada solusi lain? Ya kan? Tidak ada edukasi untuk hal seperti ini? Tentu sebenarnya ada. Kalau memang istilah khilafah ini mengganggu negara, ya harus didiskusikan, dimediasikan. Nah, alhamdulillah pada waktu kesempatan yang lalu di 2022 saya sempat ke Turki karena ingin mengetahui sejauh mana tentang hancur kekhalifahan Islam, persatuan umat Islam. Dan cenderung dengan istilah khilafah ini cenderung dengan istilah terorisme. Ini yang kita sayangkan. Padahal khilafah ini ajaran. Ketika ajaran dan berkeyakinan tentu mengacu pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya kan, dan ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi orang-orang yang berkeyakinan, bukan diintimidasi, bukan dikriminalisasi, bukan diintervensi, bahkan sampai ditahan, divonis dengan ya semaunya. Dan ini mungkin ini ada salah persepsi dari awal. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga penegak hukum, tetapi mungkin juga kurangnya kita komunikasi dan duduk bersama. Di situ mungkin letak kekeliruan kita di Indonesia ini sehingga terjadi radikalisme dan terorisme. Ya, lalu Abu, apakah isu radikalisme dan terorisme terus dijaga hanya kepentingan tertentu atau murni karena memang untuk keamanan? Ya, ini sebenarnya ada dua sisi pandangan. Kalau terorisme kita sepakat, kita pun ikut dalam hal untuk menjaga. Tapi kalau bicara sara keyakinan terus diarahkan kepada terorisme, nah ini kita yang tidak sepakat. Nah, maka ini harus kita jelaskan. Contoh misalkan pemerintah hari ini misalkan mengklaim istilah khilafah ini adalah sesuatu yang akan memusuhi negara, misalkan atau bahasa lainnya merubah ideologi Pancasila. Ini perlu saya tegaskan juga di sini nih Mbak. Kalau Pancasila itu ideologi, kalau khilafah ini ajaran. Jadi huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dia Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ini adalah ketetapan Allah. Nah, jadi dalam surat Al-Fatir ayat 39, surat 35 ayat 39 Allah tegaskan itu. Nah, karena ini adalah ketetapan Allah yang ada di Kitabullah, di Al-Quran, maka wajib pemerintah melindungi. Nah, cuman ada beberapa versi pengertian khilafah yang dimaksud khilafah yang minhaj nubuwah, sebagaimana Nabi berdiri sendiri, tidak merebut kekuasaan siapapun. Menyampaikan Islam dengan sungguh-sungguh, mendakwahkan, menyampaikan wahyu yang Allah turunkan dengan jelas. Nah, hari ini kenapa simpang siur? Karena mendefinisikan khilafah berbeda-beda. Nah, pemerintah kadang mengambil istilah khilafah ini kadang satu definisi. Padahal khilafah ini adalah ajaran, bukan ideologi. Bukan ideologi, tapi kalau Pancasila baru itu ideologi. Itu. Nah, tetapi Abu, terkait khilafah, ada juga isu bahwa sistem ini merupakan sistem ya. Kan tadi kan Abu bilangnya ini kan ajaran, tapi ada juga yang mengisukan bahwa ini adalah sistem yang ingin didirikan di negara-negara termasuk di Indonesia. Nah, itu apakah benar atau seperti apa? Iya. Itu kalau memang Allah takdirkan diberikan kekuasaan, bukan merebut.
bukan juga merampok negara, bukan juga ingin menguasai negara. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu bukan merebut Madinah. Dan Nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itulah sistem nubuah, tapi sistem yang dimaksud di zaman nubuah itu ada yang diberikan kekuasaan, ada yang tidak diberikan kekuasaan. Contoh misalkan ada 5 nabi ulul azmi. Ya. Salah satu di antara 5 nabi ini ada yang diberi kekuasaan, ada yang tidak. Misalkan Nabi Isa. Nabi Isa itu ada 12 pengikut. Itu pun 1 berkhianat, ya kan? Ya. Itu disebut kaum Hawariyin. Lantas apa tidak bisa disebut sistem nubuah? Tetap sistem nubuah. Nah, setelah nubuah berakhir di Nabi Muhammad, wa annahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa'u fataksur. Setelahku tidak ada lagi nabi, yang ada adalah khilafah, khalifah yang jumlahnya banyak. Nah, ini hadis Nabi. Nah, jadi ini pesan Nabi Muhammad, setelahku tidak ada lagi nabi, yang adalah kekhalifahan yang jumlahnya banyak. Yang dimaksud khalifah wafat diganti lagi khalifah wafat diganti lagi, dan seterusnya. Nah, kita hancur 1924 di Turki. Walaupun dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah Nabi Muhammad itu bermacam-macam khalifah, ada yang diktator, ada yang otoriter, ya kalau bahasanya menggigit, ya, ataupun yang lainnya, sampai hancur di Turki. Nah, maka di Indonesia ada yang mencoba, yaitu Khilafatul Muslimin, yang diinisiatori oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, untuk menyampaikan dan mengembalikan kekhalifahan Islam. Karena kekhalifahan Islam ini adalah satu-satunya wadah untuk kaum muslimin yang dipimpin oleh 1 orang. Jadi Islam dari zaman Nabi sampai zaman kekhalifahan terakhir itu umat Islam senantiasa dipimpin oleh 1 orang. Ya. Nah, hari ini kita hancur, wajar. Sekarang ini kita Islam lemah. Bahkan kalau kita melihat misalkan sekarang yang sedang terjadi di Palestina misalkan, banyak sekali yang meninggal, yang syahid dan sebagainya. Ini akibat apa? Perpecahan. Nah, sangat disayangkan. Padahal kaum muslimin di dunia ini cukup banyak, tetapi karena tidak berjamaah, tidak dalam kesatuan, nah ini yang mengakibatkan kita seperti buih di lautan. Gitu Mbak Nora. Lalu kalau untuk tadi kan banyak ya Abu versi pemahaman khilafah ini simpang siur. Nah, lalu kalau menurut pandangan dari Abu, versi yang bisa dipahami khususnya untuk masyarakat itu yang mana gitu? Iya. Qadarullah, saya adalah Jamaah Khilafatul Muslimin. Dan saya bergabung sejak 2006 menjadi anggota Khilafatul Muslimin. Kenapa saya merasa menerima? Kita tidak menafikan kelompok-kelompok lain, artinya tidak menyalahkan juga, tetapi ini tentu kita punya pemahaman masing-masing. Khilafatul Muslimin ini memang ingin mengembalikan kesatuan umat Islam. Ya, berjamaah tentunya dalam satu kepemimpinan, tetapi bukan dalam konteks merebut negara. Maka Pancasila itu, butir-butir Pancasila itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Karena memang yang memperjuangkan adalah ulama dan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Nah, maka khilafah yang kita perjuangkan hari ini, yaitu Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, ya kita cenderung hanya berjamaah saja. Berjamaah, ngajak umat bersatu, dan di dalam jamaah itu ada nilai-nilai sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Apa yang disampaikan ya Al-Quran hadis, itu ada ADART-nya. Kita tidak ada membuat ADART lain. ADART umat Islam ya Al-Quran dan hadis. Cukup itu saja. Dan itu pun hadis yang sahih, hadis yang jelas, yang bukan palsu, yang bukan mursal. Nah, itu perlu kita pelajari juga tentang hadis. Gitu, Mbak Nora. Kalau misalnya yang tadi Abu jelaskan kan berpatokannya ADART-nya gitu ya, sama Al-Quran dan hadis. Nah, lalu dalam konteks di Indonesia bagaimana Abu melihat banyaknya perspektif terkait
khalifah yang sempat tren beberapa tahun terakhir ini dan menimbulkan polemik sampai hari ini? Karena banyak tuh kan, mungkin yang beda-beda ajarannya. Itu menurut Abu seperti apa? Iya, sebenarnya kita yang ingin memperjuangkan kembali khilafah kena dampak imbas. Dampak ini ya walau alam bisawab, apakah ini suatu cipta kondisi? Ya, artinya memang ada yang mengkondisikan bahwasanya khilafah sebagai target terorisme untuk menjadi bisnisan atau menjadi industri, atau memang ada faktor pemahaman yang sebenarnya pemahaman itu mengakibatkan fatal dalam pengertiannya. Misalkan khilafah tegak bisa tegak kalau ada kekuasaan. Sekarang pertanyaannya, kalau khilafah tegak harus ada kekuasaan, berapa meter persegi yang harus dikuasai? Itu kan pertanyaannya. Terus ada istilah penegakan khilafah, itu ada istilah halu hiliwal akdi, kesepakatan ulama ya untuk menyepakati penegakan khilafah. Pertanyaannya, berapa jumlah ulama yang harus menyepakati? 2 cukup, 5, 10 atau 100 atau 1000 ulama? Nah, ini pun kan menjadi bias. Ada istilah berkuasa dulu, ada istilah hiliwal akdi, kesepakatan para ulama-ulama. Ternyata pas kita cari ulamanya, ulama yang bagaimana? Nah, maka itu sebenarnya bukan menjadi standar dari Al-Quran hadis. Yang dimaksud Allah dan Rasul, kita ini adalah manusia, adalah khalifah. Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita ini adalah khalifah, maka dari jumlah orang-orang yang disebut khalifah itu menjadi pemimpin. Ada sekumpulan kambing misalkan, nggak mungkin pemimpinnya kera. Ada sekumpulan kera, nggak mungkin pemimpinnya kambing. Pasti kera juga. Nah, kita sekumpulan manusia pasti dipimpin oleh manusia. Maka karena kita adalah khalifah, pasti pemimpinnya khalifah. Maka ayat yang dimaksud oleh Allah tadi yang saya sebutkan di depan, kita ini adalah khalifah. Kalau kita tidak menerima diri kita ini khalifah, maka kata Allah di ayat selanjutnya ya, faman fa'ili kufru, kita ingkar terhadap ketetapan Allah sebagai khalifah. Nah, ini yang mendasar. Maka memperjuangkan khilafah yang hari ini kita perjuangkan, kita tidak perlu wilayah-wilayah, kekuasaan-kekuasaan. Adapun kita negara hari ini bergandengan sejarah. Kita melihat sejarah kekhalifahan Turki ketika berdiri, merambah ke Indonesia dan diterima oleh kerajaan-kerajaan. Apa raja-raja langsung dihapus oleh kekhalifahan yang di Turki? Ada Raja Majapahit, ada Mataram, ada Kutai, dan ada beberapa kerajaan cukup banyak di Indonesia. Ketika menerima kekhalifahan Islam di bawah naungan kekhalifahan Islam Turki, apakah dihapus? Tidak. Nah, begitu juga ketika nubuah muncul, nabi muncul dan menguasai alam semesta ini, apa kaum-kaum dihapus? Ada Bani Hojrot, ada Bani Aus, ada Mekah? Tidak. Nah, inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Ya, jadi jangan sampai kita memandang atau mendeskripsikan khilafah itu wajib punya kekuasaan. Sejauh ini kami tidak menemukan dalil satupun tentang khilafah tegak harus berkuasa. Tidak ada satu dalil pun. Nah, ini yang harus ditegaskan kepada semua pihak, dan juga supaya pemerintah ataupun negara mengetahui. Nah, pemahaman ini seperti memahami kunut subuh. Kunut subuh pun sama. Ada versi yang wajib dilaksanakan, ada yang bid'ah, ya kan? Ada yang nanti dilaksanakannya kalau terjadi peperangan, banyak korban, nah baru dilaksanakan. Nah, bagaimana kita memandang pelaksanaan kunut? Nah, disitulah kita punya pemahaman masing-masing. Nah, kena imbas dampaknya tentang memahami kunut ketika kita mudah membid'ahkan. Ini kunut bid'ah, akhirnya terjadi polemik, terjadi perseteruan dan terjadi permusuhan antar Islam gara-gara beda
tentang memahami kunut ribut. Nah, hari inilah kita memahami khilafah pun agar tidak menjadi dampak kepada umat Islam yang menegakkan khilafah, supaya jelas memahami istilah khilafah. Itu Mbak Nora. Jadi kalau saya mau konfirmasi lagi nih ke Abu, ada informasi bahwa di Indonesia paling gampang menciptakan hal yang berbau teroris dan radikalisme dari kelompok atau organisasi-organisasi tradisional Islam. Pandangan Abu seperti apa? Iya, kita melihat memang mudah karena memang pertama Allah sudah singgung dalam surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi dan orang-orang yang ingkar. Jadi waladina kafaru itu orang-orang yang kafir, kufur, ingkar. Ba'duhum, dari mereka itu awliya'u ba'din, melindungi sebagian yang lain. Itu orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Artinya ingkar ini kita bukan tertuju kepada non-muslim. Muslim saja ketika tidak menjalankan syariat Allah dia ingkar, kufur, kafir gitu kan orangnya. Nah, maka kata Allah di ayat selanjutnya, ila taf'aluhu, jika kalian tidak seperti mereka saling melindungi, takun fitnatun, akan terjadi fitnah, kerusakan, wa fasadun kabir, dan kerusakan. Nah, maka wajar di Indonesia ini banyak kekacauan, fitnah di sana sini, kerusakan, dan mudah dibeli. Misalkan kita mau ciptakan kondisi, udah ini biar berjalan, misalkan terorisme, misal ini ya, biar ada kegaduhan, dibikinlah gaduh. Itu kan mudah saja, apalagi kondisi masyarakat keuangannya minim, ekonominya menengah di bawah. Ya, jadi begitu ditawarkan, nanti dampaknya bagaimana kalau terjadi? Ini bisa saja terjadi. Ya, kalau kita melihat peluang-peluangnya ya, melihat peluang-peluang. Tapi kalau Islam itu bersatu, ada satu ketaatan kepada satu pemimpin, ini tidak akan pernah terjadi namanya radikalisme dan terorisme. Nah, jadi kalau istilah terorisme ini tidak akan pernah terjadi. Kalau radik ini kan radikal, kita perlu harus dasar, harus kuat, harus kokoh kita. Jadi kadang kita bisa mensalahkan arti kan, radikal. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Nah, harapan saya tentunya untuk istilah radikalisme dan terorisme ini, ayo kita benahi bagaimana tidak terjadi. Kalau masih terjadi radikalisme dan terorisme, siapa yang malu? Negara kita sebetulnya. Berarti negara kita tidak aman. Negara kita berarti tidak damai. Siapa yang dipermalukan? Ya kita semua, terutama para aparat pemerintah. Ya kan? Bahkan mungkin presidennya, penegak hukumnya, aparatnya. Kenapa masih terjadi radikalisme dan terorisme? Tidak ada ketenangan dan kedamaian. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, saya sebagai masyarakat biasa tentunya mendukung TNI Polri, penegak hukum, semua ya, untuk memikirkan persoalan ini supaya nama baik TNI Polri, nama baik penegak hukum dan aparatur negara tentunya di sini mendapatkan nilai yang terbaik. Betul. Tapi kalau masih terjadi banyak orang-orang yang dipenjara, masih banyak orang preman-preman berkeliaran, nah ini sangat disayangkan. Gitu Mbak. Ya mudah-mudahan bisa baiklah pemerintahan negara kita ini. Iya. Nah, saya juga dengar nih Abu juga membina mantan-mantan napi teroris untuk bisa hidup kembali ke masyarakat. Kira-kira seperti apa pembinaan yang dilakukan, Abu, boleh diceritakan sedikit? Iya, sebenarnya saya bukan siapa-siapa Mbak, tapi di tahun 2014 saya sempat diberikan kegiatan oleh BNPT di bidang limbah daur ulang. Jadi saya punya usaha, kebetulan qadarullah saya diberikan perusahaan namanya CV Global Asa. Saya ownernya, foundernya, direkturnya juga saya. Nah, di situ kita bangunlah ekonomi untuk kegiatan pada waktu itu ex Napiter. Di tahun 2014. Waktu itu kepala BNPT-nya Brigjen Pol Asad Mbai. Nah, ya karena memang keterbatasan finansial, ya kita berhenti di beberapa tahun kemudian.
tidak kita lanjutkan. Memang kegiatan daur ulang limbah daur ulang ini memang positif karena pertama juga membantu lingkungan, terus juga membuka lapangan kerja, dan juga nilai-nilai sampah menjadi ekonomis. Dan pada waktu itu saya bekerja sama dengan rumah sakit di Jabodetabek, Banten. Nah, jadi itulah kegiatan-kegiatan untuk Ex Napiter pada waktu itu. Tentu bukan batas itu saja. Saya pun secara pribadi komunikasi aktif dengan teman-teman Ex Napiter. Artinya biar kita saling mengisi, saling mengingatkan, saling nasihati. Ya, yang jelas watawasabil haq watawasabi sabr, supaya mudah-mudahan hal-hal yang tidak kita inginkan itu ya di stop, dihentikan. Jangan sampai terjadi lagi istilah melakukan aksi teror. Gitu. Ya begitu Mbak. Jadi berarti Abu itu tidak hanya membantu untuk mereka mengulang kehidupannya kembali, tapi juga mungkin mendalami nilai-nilai agama juga gitu ya Abu? Iya, sebenarnya saya jujur saja Mbak, kepada teman-teman Ex Napiter ini kadang ilmunya lebih tinggi dari kita. Istilahnya mungkin ya paham din gitu kan, sangat paham. Cuman mungkin ada beberapa pemahaman yang mungkin kurang sabar sedikit, mungkin begitu ya, namanya manusia. Jadi kekurangan sabarnya ini meluap emosinya. Ya misalkan kita udah ingatkan ada perjudian gitu kan, di pasar atau di mana, tidak kunjung berhenti dan bahkan nular. Ya jadi alhasil sudahlah, diingatkan nggak bisa, diapa-apakan nggak bisa, kita paksa dengan kekerasan. Nah, mungkin istilahnya kalau teror ya mungkin dengan bom, begitu kan? Intinya seperti itu. Kalau bicara tentang pemahaman din, agama ya kita sama sebenarnya. Gitu, nggak lebih dari yang lain lah. Nah, bahkan mungkin saya juga masih perlu harus belajar. Gitu Mbak Nora. Lalu bagaimana jika Khalifatul Muslim diajak untuk memerangi paham radikalisme dan teror? Apakah dari Abu setuju? Iya, kita di awal saya sudah sampaikan sangat sepakat. Radikal dan terorisme ini memang harus kita hentikan. Ya, tetapi kan kita kembali, radikal yang bagaimana dan terorisme yang bagaimana. Nah, kalau terorisme terkait dengan syarat, dengan din ya kan, kita perlu duduk bersama tentang memahami apa maksud dan tujuan dengan teror. Tapi kalau kita melihat ya kekerasan geng motor terus dan yang lain-lain lah ya, semisalnya gitu, yang memang meresahkan masyarakat, itu juga kan sebenarnya sudah kategori teror. Nah, yang hal-hal seperti ini segera pencegahannya, dan tentunya Khilafatul Muslimin sangat setuju sekali. Bahkan bukan hanya sekedar terorisme lah. Di bidang wawasan kebangsaan, bicara tentang bagaimana pengamalan Pancasila yang sebenarnya, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, ini kan mestinya harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Coba kita lihat 5 butir ini kan ajaran Islam. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa kan artinya syahadat. Ini yang disebut akidah, ya kan? Terus ada juga dalam butir Pancasila ini persatuan Indonesia. Nah, kita ini hari ini dipecah belah, diadu domba, ada yang punya kepentingan mungkin sehingga kita ribut terus di Indonesia ini satu sama lain, lewat agama, lewat bisnis, lewat politik. Ini kan terjadi di Indonesia. Nah, ini sangat disayangkan sebetulnya ketika kita bicara tentang bagaimana meredam radikalisme dan terorisme. Gitu Mbak Nora. Lalu ada juga Abu, bagaimana Abu melihat di beberapa tren pelaku teror ini masih muda-muda, terutama mungkin dari generasi milenial atau bahkan generasi Z gitu ya. Iya. Ini gimana Abu? Iya, yang pertama memang sangat prihatin kita terhadap anak-anak muda kita sekarang yang memang ketika tidak amanah dalam memegang gadget, memegang handphone, disalahgunakan, akibatnya fatal. Juga namanya anak-anak muda atau anak-anak milenial ini kan mudah terpengaruh atau labil.
Nah, ketika mengalami labil, ya kan, tidak pada jalur yang benar, ini mudah dipengaruhi pemikirannya untuk teror dan untuk hal-hal yang lain tentunya. Dan bahkan mungkin istilahnya mungkin namanya anak muda baru melihat uang misalkan, nah itu mudah, sangat mudah. Maka ya tentunya ini PR bersama, terutama orang tuanya harus memonitor anak-anaknya dan tentunya dibantu oleh lingkungan. Betul. Dan aparat setempat dan banyak tentunya harus banyak belajar mengaji dan sebagainya untuk memahami Islam yang sebenarnya. Karena memang pondasi kita hari ini adalah agama. Betul. Ya, jadi kalau kita kurang dalam memahami agama bisa terjadi pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga merugikan negara. Gitu Mbak Nora. Nah, lalu bagaimana pendapat Abu terkait upaya penanganan terorisme dan radikalisme yang selama ini dilakukan oleh aparat kita ya terhadap pelaku teror dengan banyaknya gejolak di masyarakat yang mengatakan kalau aparat keamanan itu tidak profesional dan cenderung mengabaikan HAM? Ya. Yang pertama, terkadang aparat kita tidak menyalahkan aparat ya. Artinya aparat pemerintah itu kadang mau bertindak kalau ada laporan. Kadang ya. Mungkin ada juga yang responsif. Artinya ketika melihat gejolak ada teror ataupun ada hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat, ini langsung bertindak. Itu mungkin ada juga. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat juga jangan fokus ke pribadi sendiri. Kita harus melihat lingkungan. Karena kita di Indonesia ini ingin damai. Ingin negara kita ini negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi bukan sekedar kita senang-senang sendiri, tapi kita lihat lingkungan. Kadang kita tidak kenal di lingkungan kita ini siapa, dari mana, sehingga kadang kita juga kecolongan ternyata terorismenya adalah orang di sekitar kita. Nah, padahal bisa kita mediasi, kita bisa ngobrol, musyawarah, bahkan kita juga bisa menasehati. Nah, juga kepada aparat pemerintah ketika melihat hal yang negatif ataupun teror, ya harapannya pun bijaksana dalam menangani kasus. Jadi bukan langsung main tangkap, tapi coba dimediasikan. Untuk diedukasi, misalkan aparat tahu nih si A itu DPO atau ada gejala misalkan, sampaikan kepada RT, sampaikan kepada orang-orang yang memang mampu bisa pendekatan terhadap yang bersangkutan, bukan malah menjadi sebuah tontonan bahkan menjadi objek. Nah ini sangat disayangkan, ya, bahkan menjadi sebuah makanan empuk lah supaya apa? Ada anggarannya, ada kegiatannya dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai dilihat masyarakat nilainya kurang baik. Ya menilai aparat penegak hukum kurang baik. Kita ingin mendukung aparat penegak hukum ini baik di mata masyarakat. Maka tentunya dengan objektif gitu. Nah mungkin ini yang terakhir nih dari saya, Abu. Ada nggak mungkin saran atau nasihat buat, kan tadi kalau tadi udah untuk aparat ya, mungkin untuk pemerintah atau untuk masyarakat kita sendiri agar bersama-sama gitu berupaya untuk menghilangkan terorisme dan segalanya. Ya, tentunya saya berharap kepada aparat pemerintah untuk benar-benar memperhatikan hal-hal yang memang akan mengganggu kestabilan negara, baik dari banyaknya bisnismen itu dalam tanda kutip dari berbagai lini ya, ada ekonomi, ada kesehatan, bahkan sampai bicara terorisme. Nah ini jangan sampai dijadikan ajang sebagai bisnis, tapi segera dipangkas, di-cut supaya tidak terjadi lagi ke depan. Jangan ada sampai yang ditangkap lagi gitu kan. Ini harapannya. Jadi jangan sampai ada yang ditangkap lagi, tetapi bagaimana caranya ya segera diambil, ditarik, didiskusikan supaya tidak terjadi. Tetapi kalau dia memaksakan diri, sudah diingatkan, sudah duduk bareng, dia memaksakan, nah baru langkah kedua ditangkap.
Nah, ini harapannya tentu kepada masyarakat Indonesia juga jaga kesatuan. Jaga kesatuan, jangan sampai mau diadu domba lewat sara, lewat politik, lewat dan lain-lain. Wabil khusus kepada kaum muslimin bukan hanya di Indonesia, tentunya di seluruh dunia. Nah, ini ada satu lagi nih. Kalau harapan dari Abu ke pemerintah baru nantinya bagi umat Islam seperti apa, Abu? Ya, alhamdulillah kita akan menghadapi pemerintahan baru, yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tentunya kita selalu ingin yang terbaik, setidaknya sama lah bahasanya, tetapi hari ke depan tentunya harus lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, itu harapannya, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto untuk memimpin NKRI ini Allah bimbing dan berikan petunjuk ya dalam hal memimpin tentunya, dan harapan juga hal-hal yang memang perlu dievaluasi dalam segala lini ya, di bidang apa saja. Nah, ini perlu dievaluasi termasuk di bidang terorisme dan radikalisme untuk diperhatikan. Mungkin demikian Mbak Nora. Terima kasih. Baik, Abu Salma. Ya, jadi teman-teman, itulah hasil diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Abu Salma terkait isu radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.